Perkenalkan, nama saya Ryan Kusuma Dewa, NPM 22082010. Kali ini akan menjelaskan pencapaian aplikasi Amazon dan tentang quotes dari penemu Amazon. Yang pertama-tama, Amazon pada tahun 2015, Amazon mengambil alih Walmart sebagai pengecer paling berharga di Amerika Serikat berdasarkan kapitalisasi pasar. Yang kedua, pada Agustus 2017, Amazon mengakuisisi Whole Foods Market untuk US dollar 13,4 miliar yang secara signifikan meningkatkan jejaknya sebagai pengecer fisik. Dan yang ketiga, pada tahun 2018, layanan pengiriman 2 hari Amazon Prime melampaui 100 juta pelanggan di seluruh dunia. Yang keempat, untuk penyapaian laba aplikasi Amazon meraih laba sebesar US dollar 7,8 miliar pada kuartal 2 2021 mengutip Wall Street. Laba Amazon setara dengan US dollar 15,12 per saham, melebihi perkiraan analis yang memproyeksi pendapatan Amazon sebesar US dollar 12,28 per saham. Quotes dari penemu Amazon: orang yang benar sebagian besar waktu adalah orang yang sering berubah pikiran. Dan kedua, kepintaran adalah hadiah, kebaikan adalah pilihan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nasrul Fadil Akbar, nomor pokok mahasiswa 182. Latar belakang perusahaan Amazon. Amazon merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan berbasis online yang tersebar di dunia. Perusahaan yang berkantor pusat di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Pada awalnya hanya menjual buku, namun sekarang telah bervariasi hingga merambah DVD, CD, video, dan download atau streaming, MP3, software, video game elektronik, pakaian, furniture, makanan, mainan, dan perhiasan. Pada bulan Juli 1994, Jeff Bezos adalah CEO dari Amazon, mulai mengembangkan perusahaan yang kemudian berbasis perusahaan online pada tahun berikutnya dengan nama Amazon.com yang berasal dari nama sungai terbesar di dunia. Usaha ini merupakan jawaban dari Jeff Bezos untuk ikut berpartisipasi dalam bisnis internet yang sedang berkembang saat itu. Usaha ini diproyeksikan sebagai berkembang secara pesat sehingga dia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya sebagai wakil presiden di Shaw, sebuah perusahaan Wall Street. Setelah memperkirakan perkembangan perdagangan melalui web akan naik hingga 2.300%, dia pun mulai mendaftarkan 20 produk yang bisa dipasarkan secara online. Produk tersebut antara lain compact disc, komputer hardware, komputer software, video, dan buku. Besarnya permintaan akan buku membuat Jeff memutuskan bahwa toko online miliknya akan fokus menjual buku. Dalam 2 bulan peluncurannya, Amazon telah menjual produknya pada 50 kota di hampir lebih dari 45 negara. Pada bulan berikutnya, penjualannya naik hingga mencapai $20.000 US tiap minggu. Pada Oktober 1995, perusahaan mulai mengumumkan penawaran sendiri ke publik. 2 tahun kemudian, Amazon mulai mengeluarkan penawaran umum perdana saham pada tanggal 15 Mei 1997. Pada 1998, Amazon tidak hanya terbatas pada penjualan buku saja, namun mulai memperkenalkan DVD serta meluncurkan Advantage Program. Produk-produk dari Amazon antara lain Amazon Book Search, Amazon EBS, Amazon EC2, Amazon Elastic MapReduce,
Amazon Fresh, Amazon Kindle, Amazon Kindle 2, Amazon Kindle DX, Amazon S3, Amazon Unbox, Amazon Video on Demand, Amazon Web Service, Mechanical Turk, Amazon Prime Video Mobile, dan lain-lain. Amazon saat ini merupakan perusahaan yang sudah mempunyai karyawan sekitar 647.500.000 orang. Bisnis online ini telah tersebar di seluruh negara di dunia. Pertumbuhan pendapatan pada tahun 2019 sebesar 21%. Dengan pencapaian itu, Amazon telah naik 4 peringkat menjadi posisi ke-9 di Global 500 versi Fortune pada tahun 2020. Tujuan bisnis dari Amazon sendiri yaitu menjual produk-produk berbasis online, bisnis berbasis online yang bisa tersebar di seluruh negara di dunia. Halo, perkenalkan nama saya Audrey Septia Rosanti, NPM 220820101997 dari kelompok 4. Profil dari CEO Amazon memiliki nama lengkap J. Preston Bezos atau Jeff Bezos, tempat lahir Albuquerque, New Mexico, Amerika Serikat, tanggal lahir 12 Januari 1964. Jeff Bezos adalah seorang pengusaha Amerika yang berperan penting dalam pertumbuhan e-commerce. Ia merupakan direktur pendiri CEO dari Amazon.com. Perusahaan ini bergerak di bidang penjualan online. Ia menjadikan situs ini menjadi model bagi penjualan online. Bezos merupakan lulusan dari Princeton University. Ia juga pernah menjadi anggota Pi Beta Kappa. Ia juga menganalisis keuangan di Show & Co. Karena prestasinya, ia menjadi Person of the Year di majalah Time. Sejak kecil, Bezos sudah menunjukkan ketertarikannya dalam bidang mekanik. Bezos pun pernah membongkar tempat tidurnya menggunakan obeng. Saat remaja, ia mengotak-atik bagaimana cara membuat alarm listrik supaya adiknya tidak bisa masuk ke kamarnya. Ia menjadikan garasi rumahnya menjadi laboratorium eksperimennya. Saat di Princeton University, ia awalnya masuk ke jurusan fisika. Namun, ia berubah pikiran dan memilih jurusan komputer hingga ia lulus mendapatkan gelar bidang ilmu komputer dan teknik listrik. Setelah lulus dari universitas tersebut, Bezos mendapatkan tawaran bekerja di Wall Street di bidang komputer. Kemudian, ia membangun jaringan komputer di gedung pusat perdagangan internasional tersebut. Ia menamai perusahaan tersebut dengan nama Vitel. Ia bekerja di Show & Co. Tahun 1994, ia memberanikan diri untuk mendirikan Amazon.com. Awal dari perusahaan ini adalah garasi utamanya. Kesuksesan perusahaan ini membawanya sebagai salah satu pengusaha sukses di era .com. Tahun 2004, ia mendirikan perusahaan Blue Origin yang berfokus pada penerbangan luar angkasa. Jeff Bezos selama 9 tahun berturut-turut masuk dalam jajaran orang terkaya di dunia, meskipun posisinya berubah-ubah. Sumber pundi-pundi uangnya berasal dari kepemilikan saham di Amazon.com. Strategi pemasaran yang Amazon lakukan yang pertama adalah FOMO atau Fear of Missing Out. Kelangkaan sebuah produk merupakan salah satu trik terbaik untuk menarik pelanggan. Dengan kata lain, Amazon menggunakan trik limitasi atau pembatasan produk di setiap katalog online yang mereka miliki. Seperti contohnya, jika kamu membuka web dari Amazon, kamu bisa melihat sebuah gambar yang di gambar tersebut ada tulisan only one left in stock atau order soon yang bisa menarik perhatian pelanggan. Yang kedua, free shipping. Mahalnya ongkos kirim selalu menjadi faktor utama kenapa pelanggan gagal membeli produk. Amazon punya cara untuk mengatasi hal tersebut. Cara yang mereka gunakan ada dua. Yang pertama adalah ongkos kirim gratis.
Amazon membebaskan biaya kirim kepada semua pembeli yang melakukan pembelian produk di atas $25. Opsi yang kedua, Amazon Prime. Jika kamu enggan untuk menunggu lama sebuah barang, kamu bisa berlangganan Amazon Prime dengan harga $99 setiap tahunnya. Yang ketiga adalah perbandingan produk. Sebagian besar pelanggan tidak langsung membeli produk mereka ke dalam e-commerce atau marketplace. Yang mereka lakukan pertama kali adalah membandingkan dua atau lebih dari dua produk tersebut berdasarkan harga, kualitas, dan mereknya. Untuk mempermudah hal tersebut, Amazon mempunyai sebuah fitur yang bisa membandingkan beberapa produk sekaligus. Dengan fitur ini, Amazon juga berhasil membuat sebagian pelanggan langsung membeli produk, padahal awalnya mereka hanya ingin membandingkan beberapa merek saja. Yang keempat adalah Interactive Customer Service. Amazon juga membuat terobosan. Untuk pelanggan-pelanggan mereka, Amazon membuat fitur bernama Mayday. Jadi, ketika ada pelanggan menekan fitur tersebut, maka mereka akan terhubung secara live dengan customer service dari Amazon. Yang kelima dan yang terakhir adalah email marketing. Banyak pembeli di Amazon yang tidak jadi membeli produk yang mereka sudah sampai ke dalam tahap transaksi. Disinilah email marketing dari Amazon akan beraksi. Apabila pengguna telah mendaftarkan diri sebagai salah satu pelanggan dari Amazon, mereka akan mendapatkan email marketing yang berisikan tentang produk tertentu. Produk yang dikirimkan berdasarkan minat mereka atau produk yang hampir dibeli sebelumnya. Salah satu permasalahan yang pernah dialami Amazon adalah hampir 1.000 karyawan Amazon walk out untuk aksi perubahan iklim. Hampir 1.000 karyawan Amazon protes dengan walk out saat kerja pada Jumat, meski Jeff Bezos mengumumkan Amazon akan bebas karbon pada 2040 sebagai tanggapan atas perubahan iklim. Kelompok karyawan Amazon yang dikenal sebagai Amazon Employees for Climate Justice mengatakan dalam rilis berita Kamis bahwa ikrar iklim tidak cukup untuk mengatasi perubahan iklim. Nah, Amazon memperkerjakan sekitar 600.000 orang secara global, sehingga grup karyawan ini terbilang kecil. Namun, kelompok itu membuat tuntutan besar. Amazon dan pegawainya telah mendukung perubahan iklim sebelumnya. Selama pertemuan investor pada bulan Mei, lebih dari 7.600 karyawan Amazon menandatangani surat yang meminta perusahaan untuk rencana menanggapi perubahan iklim. Sekian salah satu permasalahan Amazon. Terima kasih.